Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan BBQ bersama belajar Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya selaku moderator bernama Sri Alfi Ardianti dan pemateri kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Yunizar SH. Beliau merupakan pengajar Ponpes Al-Ma'mun Cianjur dan merupakan koordinator umum PKCK. Selanjutnya yaitu Tahsin Al-Quran, Surah Al-Mutaffifin ayat 11 hingga 12 yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Yunizar. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati saudari moderator pada sore hari ini, saudari Sri Alfi Ardianti, dan teman-teman dari PKCK dan istri saya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Kita lanjut seperti biasa di tahsin kita ya. Di surah berapa tadi, moderator? Surah Al-Mutaffifin ayat 11 dan 12. Iya, silakan. Tapi bentar ya. Aduh, bentar. Itu oke, tadi sampai mana? Sorry, ada iklan dikit. Dari surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 11 sampai 12. Al-Mutaffifin ayat 11 sampai 12. 11 sampai 12. Oke. 11 sampai 12 ya. Al-Mutaffifin 11 sampai 12. Oke. Kita mulai ayat 11. Minta Fatimah ya. 11 Fatimah. Ayat 12. Indri boleh itu? Indri. Oke, ayat 12 ya. Ayat 11 dari Fatimah. Ayo silakan Fatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, ya Masya Allah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya bagus, nggak ada koreksian nih. Udah bagus Fatimah bacaannya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzi itu mat apa Fatimah? Alladzi Mat alif. mat alladzi ya. Mat alif. Mat Alif apa ya? alladzi nya itu mat tabi'i ya sukun. Alif wawiyah itu mat tabi'i pokoknya alif wawiyah. Dia semua asal itu kan mat tabi'i gini. Sama kayak hukum itu ada usul, ada furu'. Nah, kalau kayak bacaan Al-Qur'an juga gitu, ada namanya usul itu mat asli. Mat asli itu huruf pokoknya cuma 3, alif, waw, ya. Nah, dan kenapa bisa berubah jadi mat arid disukun, bisa berubah jadi mat iwad, bisa jadi berubah mat badal dan seterusnya. Itu ada pengaruh huruf setelahnya. Nah, di huruf setelahnya itu pengaruhnya. Contoh mat arid disukun atau huruf sebelumnya. Mat iwad contohnya juga. Mat iwad dipengaruhi huruf sebelumnya. Kan aslinya itu matnya waw, alif, ya itu hukumnya. Tapi ketika dia didahului huruf hamzah sebelumnya, maka dia menjadi mat badal. Nah, jadi mat badal. Ketika dia huruf mat ini setelahnya itu ada huruf nun misalnya, dan itu terletak di akhir muslimun misalnya, wa antum muslimun, itu jadi mat alif sukun. Jadi pengaruh huruf sebelum dan setelahnya itu yang berpengaruh membuat hukum mat itu berubah jadi mat far'i. Mat far'i itu cabang-cabangnya banyak. Nah, kalau mat asli intinya ada alif, waw, ya. Gitu. Ya. Oke, alif, waw, ya. Oke. Sekarang masuk alladzina yukadzibu biddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Silakan Indri. Kalau dari Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iya, Masya Allah. Bagus juga bacaannya. Udah nggak ada koreksian gitu kalau bacaan. Ya udah. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wama di situ hukumnya apa, Indri? Manya apa, Indri? Mat tabi'i ya. Yukadzibu bihi ada mat di huruf H. Terus setelahnya itu ada huruf hamzah. Tidak dalam satu kata, jadi mat silah tawilah. Ada huruf hamzah setelahnya. Kalau huruf H terus ada mat, kemudian setelahnya itu ada huruf hamzah, maka jadi mat silah tawilah. Tapi kalau nggak ada huruf hamzah, kalau hadomir gitu nggak ada huruf hamzah, tetap aja dia jadi itu, jadi tetap aja dia sendiri, nggak ada mat, nggak ada huruf hamzah di depannya, itu jadi mat silah qasirah namanya. Mat silah tawilah, mat silah qasirah. Oke. Wa yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Atim itu juga mat tarik sukun. Nah, setelahnya kan itu ada huruf mim dan dia terletak di akhir kata, diwakafkan. Jadi atim, jadi menjadi hukumnya mat tarik sukun. Asalnya mat tabi'i. Kenapa jadi mat tarik sukun? Karena dia terletak di akhir kata dan setelahnya ada huruf hidup yang mati karena disukunkan, bukan mati karena diwakafkan, bukan mati secara asli ya, tapi mati karena diwakafkan. Gitu. Oke.
Oke, itu aja kalau itu ayatnya 11-12. Kita ulang bareng-bareng dari 11 sampai 12. Bacaannya seperti yang dibacakan oleh Fatimah sama Indri tadi. Ayo, kita baca bareng-bareng. Wahid islami salasah. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Oke, mungkin itu untuk tahsinnya. Semoga apa yang kita baca mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari dua ayat ini luar biasa. Ya, pokoknya bau berapa juga jangan pernah remehkan sehuruf seayat pun dari Al-Qur'an. Karena di dalam hadis saja bahkan dikatakan bahwa orang yang sholat, ketika sholat dia membaca 3 ayat dari Al-Quran saja itu sudah setara dengan lebih baik daripada 3 ekor unta gemuk. Dia apa namanya? Dia berkurban dari 3 ekor unta gemuk itu lebih baik pahalanya ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya. 3 ayat yang dia baca dari Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik. Jadi Al-Quran ini keberkahan dari luar biasa. Dari setiap hurufnya, dari setiap kalimatnya, dari setiap ayatnya, itu semua mengandung keberkahan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita orang yang dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan selanjutnya silakan saya kembalikan kepada saudari moderator. Baiklah, itulah tadi tahsin surah Al-Mutaffifin ayat 11 dan 12. Selanjutnya sesi dokumentasi kepada seluruh peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya. Hitung ya, Kak Salwa, Kak Vika, Bang Rashid, Kak Indri, boleh dihidupkan kameranya. Jangan kesini. Jangan kesini. Oke, kita mulai ya. Kesini nak, kesana dulu. Satu. Jangan di sini dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang berjudul Agar Hati Menjadi Tenang kepada Ustadz Ahmad Yunizar. Terima kasih kepada saudari. Terima kasih kepada saudari Dian selaku moderator. Baik, saya nggak mengkodimah lagi ya, kita langsung ke pembahasan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judulnya, temanya agar hati menjadi tenang. Agar hati menjadi tenang. Ini memang ketenangan ini gimana ya? Bisa dikatakan semua orang mendambakannya. Nggak ada yang nggak mau hidupnya tenang. Pasti semua orang mendambakan ketenangan. Dan ketenangan itu sangat-sangat mahal harganya. Bahkan nggak bisa dibeli dengan uang. Orang kaya mungkin bisa membeli makanan yang lezat kalau mereka mau. Ya.
makanan yang lezat, uangnya banyak, mau makanan, mau bisa tinggal beli. Saking kayanya mungkin ya, bisa mereka tinggal beli. Orang kaya bisa. Tapi perlu dicatat bahwa mereka bisa nggak beli apa namanya, kelezatan ketika makan itu, selera makan, mereka bisa beli enggak, jawabannya pasti tidak. Dan selera makan itu nggak bisa dibeli, mahal harga. Mungkin juga orang bisa beli, sampai orang kaya itu bisa beli alat olahraga, beli alat nge-gym dan sebagainya ya. Bisa beli makanan yang sehatnya luar biasa untuk sehat, misal penyebab-penyebab sehat, dan itu tentu saja bagus, harus dilakukan. Mungkin juga mereka bisa membeli obat-obatan, cadangan dan segala macam, tapi mereka nggak bisa memberi kesehatan ketika mereka sakit. Harta mereka habis ratusan juta, puluhan juta, jutaan, bahkan ratusan juta untuk berobat, dan itu juga belum tentu sembuh ikhtiarnya. Kemudian apa lagi? Orang bisa membeli kasur yang empuk, bisa nginap di hotel bintang 5, yang kelas-kelas atas, penginap hotelnya yang luar biasa, bisa kalau mereka banyak uang juga. Tapi apakah dengan tidur di hotel seperti itu, kasur empuk itu, mereka bisa menjadi tidurnya nyenyak? Dan kenyenyakan di dalam tidur juga nggak bisa dibeli. Jadi ketenangan itu sangat-sangat mahal harganya. Makanya banyak orang yang cari ketenangan luar biasa. Biasa diistilahkan dengan anak-anak sekarang, dengan kita zaman sekarang, healing. Mau healing ke sana, healing ke sini. Padahal di dalam Islam untuk tenang nggak perlu healing yang menghabiskan budget sekian rupa. Itu toh juga tenang pun enggak juga. Terkadang itu juga cuman menghibur saja, tenang pun juga enggak. Melahirkan ketenangan juga enggak. Masalah tetap ada. Masalah belum terselesaikan. Jadi gimana cara hidup ini biar tenang? Makanya Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah bersabda, kekayaan yang sesungguhnya itu enggak terletak pada harta, tapi terletak pada ketenangan jiwa. Jadi itu luar biasa. Ketenangan jiwa ini pokoknya didambakan semua orang. Semua orang pasti ingin hidupnya tenang. Ya betul ya. Betul nggak? Nggak ada yang jawab nih. Coba. Siapa? Setuju nggak nih? Kalau memang semua orang itu mendambakan ketenangan. Setuju nggak? Setuju, Ustaz. Setuju. Ya. Ya, pasti mendambakan ketenangan. Semua orang mendambakan ketenangan. Nah, ya. Jadi setuju kan? Nah, tapi memang untuk mendapatkan ketenangan itu bukanlah harus perjuangan, butuh perjuangan. Bukan sesuatu hal yang mudah. Bukan sesuatu hal yang tanpa usaha kita dapatkan begitu aja. Enggak. Harus ada usahanya juga untuk mendapatkan ketenangan. Harus ada yang kita lakukan gitu. Maksud usaha itu harus ada yang kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan. Lantas bagaimana cara-cara untuk mendapatkan ketenangan itu? Nah, yang pertama, kita merujuk ke Al-Quran ya, di dalam surah Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Mungkin bisa dibantu yang bisa buka artinya, Quran surah ke-13 ayat 28. Siapa ini yang lagi memperhatikan banyak ini? Saudari Indri mungkin bisa buka, bantu
Lihat arti Quran surah ke-13 ayat 28, saya bacakan ayatnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Saudari Indri, ketemu? Dalam Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tenang apabila mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah, dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Ini Allah yang bilang ya, pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Beliau yang paling tahu bagaimana cara tenangnya kita, bagaimana cara kita ini menjalani hidup biar hidupnya itu terarah. Beliau yang paling tahu. Beliau yang punya Allah beliau. Allah yang lebih tahu karena Allah pencipta langit dan bumi. Dan yang kita baca ini merupakan buku panduan, buku pedoman untuk menjalani hidupnya biar terarah. Kata Allah apa? Untuk menjalani hidup ini biar tenang. Kalau kalian mau hidup tenang, resepnya adalah dengan mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu ada beberapa hal. Ya, mengingat Allah, zikir. Zikir kalau dalam istilah kita. Zikir artinya mengingat. Zikrun itu mengingat. Dan mengingat Allah ada beberapa alternatif yang Allah sediakan. Contohnya di dalam Quran surah 20 ayat 14, surah Toha ayat 14. Salat ya. Salat itu zikir. Di dalam Quran surah kedua 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah, sempurnakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat juga disebut zikir. Jadi lakukanlah salat. Jadi pernah itu suatu ketika Rasulullah SAW kalau bilang ke Bilal untuk tiba waktunya azan kan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, refreshingkan kami. Bahasa kita ini ya, refreshingkan kami, istirahatkan kami dengan sholat. Dengan sholat kunci. Perbanyak sholat, makanya perbanyakkan sholat. Ya, sholat 5 waktu itu yang pasti ya. Sholat 5 waktu itu harus dijaga banget. Sebagai seorang muslim itu merupakan rukun Islam. Itu harga mati harus dijaga. Sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faqad aqamaddin. Dan siapa yang paman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Jadi itu harus kalau sholat 5 waktu. Tapi tambahlah dengan sholat-sholat yang nawafil, sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatibnya. Rawatib. Apalah lama sholat rawatib itu ya. Zuhur, sebelum subuh ada 2 rakaat sebelum subuh, atau yang biasa dibilang sholat fajar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Enggak berat kan 2 rakaat. Terus 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur juga bisa. Kita ambil yang ringan, misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkad ya, sunnah muakkad. Yang kata Rasulullah SAW melalui riwayat, ada 2 riwayat ini. Ada yang bilang 12 rakaat. Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, yaitu qobliyah ba'diyah itu, yang perbedaannya cuma di zuhur. Ada yang mengatakan yang satu riwayat zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, yang satu riwayat mengatakan sebelum zuhur 2 rakaat. Enggak apa-apa, ambil mau yang 10, mau yang 12 silakan. Dia akan dibangunkan istana di surga. Rumah di surga, itu luar biasa. Yang istiqomah mengerjakan qobliyah ba'diyah itu. Itu di akhiratnya. Di dunianya kita mendapatkan ketenangan. Sebenarnya kalau orang
menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, sholat itu sudah terus dia dawamkan 5 waktu, itu kalau nggak sholat, gelisahnya minta ampun. Kalau waktu sholat itu aja sudah berlalu berapa menit, oh ini kok belum sholat, pas rapat misal, pas lagi rapat ternyata pas lagi kerja, waktu sholatnya masih, waktu sudah azan, sementara masih kerja, itu hati pasti nggak tenang. Kalau orang yang udah jiwanya melekat senantiasa dekat sama sholat, itu hatinya pasti nggak tenang. Udah waktu sholat, pasti kepikir. Nah, setelah dia menunaikan sholat, itu baru hatinya tenang. Makanya betapa banyak orang itu, Masya Allah, yang sudah diberikan kelezatan dalam sholat itu luar biasa. Ada sahabat itu sampai enggak panah, anak panah yang kena ke dia juga enggak terhiraukan oleh dia karena saking nikmatnya sholat. Suaranya termute. Bang, suaranya termute. Sahabat-sahabat kan sedang sholat di belakang, tapi tetap saja Jalan sholat, tetap saja mereka itu nggak ngeh gitu loh kalau ada Abu Lulu'ah di situ yang mau membunuh, yang udah mau gerak. Coba sholat di jamaah zaman sekarang kan, melihat Abu Lulu'ah nyosor mau gitu, udah habis Abu Lulu'ah memang. Kalau kayak gini, mereka saking khusyuknya para sahabat sholat, itu luar biasa. Jadi mau sholat, mau hidup tenang, jangan pernah tinggalkan sholat. Tambah lagi dengan sholat duha, tambah lagi dengan sholat tahajudnya, kalau bisa semampunya. Tapi paling tidak tambah lagi dengan sholat rawatibnya, paling tidak yang 5 waktu dulu ini dijaga. 5 waktu wajib itu dijaga, tepat waktu. Sholatu ala waktiha, amalan yang paling dicintai Allah, salah satunya itu apa? Sholatu ala waktiha, sholat di tepat waktunya. Coba kita kerjakan, targetkan tiap hari ada perkembangan gitu dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, zikir yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga disebut zikir di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Hijr, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, tapi poin kita di sini, inna nahnu nazzalna dzikra, kita menurunkan Al-Quran. Zikro, Al-Quran disebut zikir, pengingat. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran, kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu ya, zikir itu bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya sholat gitu ya. Ada juga bertafakur, itu juga zikir. Mengingat keesaan Allah. Bahkan kalau kita berjalan, menikmati pemandangan Allah, sampai berbunyi di lidah kita, Masya Allah, tabarakallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, tabarakallah, mahzuki Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Sungguh tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, faqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka, ya Rabb. Itu ungkapan. Nah, kalau orang sudah zikir di dalam jiwanya, lihat apapun di dunia ini dia ingat Allah. Bertafakur dia ingat Allah. Apapun yang didalaminya, mau jurusan IPA misalnya, jurusan sains, saat membedah, saat apa, dia langsung melihat, gini kekuasaan Allah. Betapa hebatnya ciptaan Allah, menciptakan manusia yang sedemikian rupa, dari saluran pencernaannya, luar biasa. Nggak ada ciptaan makhluk yang secanggih itu prosesnya. Itu luar biasa. Bukan gimana jantung
berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan itu luar biasa pokoknya ya. Apa keesaan Allah kalau kita amati itu semua. Jadi kalau orang yang hatinya mau berzikir kepada Allah, ketika berpikir saja, dia akan membuat dia mengingat Allah, kekuasaan Allah, dan itu juga akan membuat dia tenang. Jadi usahakan apapun aktivitas kita, libatkanlah karena Allah. Kita mau ke jalan-jalan, ya niatkan untuk melihat kekuasaan Allah. Gitu. Ya bukan hanya untuk jalan-jalan. Nggak, kalau kata orang Melayu nggak tentu arah, nggak ada faedah, nggak ngabisin budget dan segala macam, nggak. Tapi niatkan jalan untuk melihat kekuasaan Allah dan segala macam. Banyak itu ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat ya yang di dalam Al-Quran yang memerintahkan, yang menganjurkan kita untuk mengintari bumi untuk melihat kekuasaan Allah di dunia ini. Begitu ya. Jadi zikir itu cangkupannya luas. Pokoknya yang membuat kita mengingat Allah, itulah zikir. Sholat, baca Al-Quran itu luar biasa zikirnya. Ini zikir yang paling utama ya. Terus dengan bertafakur dan segala macam mengkaji Al-Quran, otomatis itu juga zikir. Tentunya mendalami tafsirnya itu juga zikir. Duduk di majelis ilmu ini juga zikir seperti yang kita lakukan. Karena di majelis ilmu ini membuat kita insya Allah mengingat Allah. Gitu. Itu juga zikir. Jadi salah satu untuk membuat hati tenang adalah dengan mengingat Allah. Yang kedua, menghindari maksiat. Kalau mau hidup jadi tenang, hindarilah maksiat. Karena kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau berkata, maksiat itu ibarat luka. Kalau sekali kena, dia ngerasa sakit. Tapi kalau udah terus menerus kena luka itu, dia merasa udah biasa aja, udah kebal gitu dengan lukanya. Nah, jadi menganggap kalau, apalagi kalau dia sampai udah mati ya, kena luka-luka terus sampai mati dia. Kan mati rasa itu udah jadinya ya. Orang kayak gitu kalau udah mati kan luka gimana juga nggak berasa dia. Begitu juga kalau maksiat kena terus, kalau kena terus tergores di hati, itu akan membuat orang nggak tenang. Tapi kalau orang udah terbiasa dengan maksiatnya, itu orang bahkan dibuat sama Allah, itu namanya istidraj. Alhamdulillah Allah kasih dia itu kenikmatan di maksiatnya sehingga dia lupa untuk mengingat Allah. Udah lupa, susah untuk kembali. Itu hanya petunjuk Allah yang dapat menyelamatkan ya. Tapi hindarilah maksiat. Pokoknya kalau hidup mau tenang, hindari maksiat. Karena apapun yang kita buat di dunia ini, ada terjadi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah, karunia Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan itu karena perbuatanmu. Kalau kita berbuat ini nanti ada balasannya. Konten itu Allah balas. Tapi kita nggak tahu dengan cara Allah balas. Entah dengan masalah, bertambahnya masalah-masalah dalam hidup kita yang sekian banyak. Kalau dosa itu nggak kita tobat ya. Tapi itu merupakan kasih sayang Allah juga. Allah ingin kita kembali gitu. Kalau Allah masih tegur. Kalau Allah nggak tegur, Allah biarkan aja terlena sampai dia meninggal, su'ul khotimah, itu sudah meninggal. Tapi kalau Allah tegur dengan Allah kirimkan masalah, sadarlah. Itu tanda sinyal kalau Allah minta kita sadar. Jadi kalau mau hidup tenang, cara yang kedua tadi adalah hindari maksiat. Pokoknya jauh berusaha sejauh mungkin dari maksiat. Gimana kalau terjebak dalam maksiat? Ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu penerima taubat. Allah Maha penerima taubat. Tapi kan dosa ada dua ya. Ada dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, taubatnya itu mengakui kesalahan, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi, dan istighfar memohon ampun kepada Allah,
itu insya Allah Allah terima. Itu taubat nasuha namanya. Ya. Tapi kalau untuk sesama manusia ditambah lagi satu syaratnya, apa? Mengembalikan hak yang telah kita perbuat. Kalau misal dia tersakiti, kita minta maaf sama dia. Kalau ada hak yang kita ambil, kita kembalikan hak. Itu cara taubatnya. Ya. Jadi kalau untuk menerima taubat, ya Allah menerima taubat, Allah cinta kepada hamba yang bertaubat dan mensucikan diri. Bahkan orang yang merutinkan istighfar, makanya para ulama itu nggak lepas dari rutinkan istighfar dalam hidupnya sehari. Kalau bisa, ayo tetapkan 100 kali. Entah dimanapun kita berada, minta ampun kepada Allah. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena buat kita susah, hidup kita sumpah, ini dosa kita. Jadi minta ampun kepada Allah, senantiasa istighfar. Makanya salah satu cara agar doa kita terkabul, mudah terkabul, itu banyak memperbanyak istighfar sama Allah, kepada Allah. Karena itu kita membuka sekat doa-doa kita itu yang membuat doa kita membuat kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Sangka baik sama Allah. Ini cara yang luar biasa, cara untuk cara untuk buat hidup tenang. Ini sangat berpengaruh ya. Husnuzon Allah. Kalau kita nggak husnuzon sama Allah, luar biasa. Ingat, takdir terbaik untuk kita adalah apa yang sedang kita jalani. Hadiah terbaik untuk kita adalah apa yang saat ini kita miliki. Ingat. Husnuzon kepada Allah. Di saat kita diuji, ada musibah segala macam, husnuzon. Seperti yang saya bilang, ini mungkin sinyal dari Allah untuk kita kembali kepada Allah. Mungkin saja banyak hikmah yang terjadi dari cobaan-cobaan yang Allah kasih. Apapun, kita nggak tahu itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi seseorang itu apa yang dianggapnya baik itu merupakan buruk baginya. Tapi boleh jadi apa yang dianggap dia buruk ternyata itu adalah baik baginya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kita nggak tahu. Allah tahu masa depan, kita nggak tahu masa depan. Jadi husnuzon sama Allah, serahkan ke Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku tergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku di dalam hadis qudsi ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku terhadap aku. Kalau sangkaannya baik kepada Allah, ya baik. Jadi kita jangan protes mulu sama Allah gitu. Ya Allah, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Kenapa orang kok bisa hidupnya kayak begini? Aku kok nggak kayak gini? Jangan kayak gitu. Ini nggak bersyukur ya. Suudzon sama Allah itu melahirkan juga sifat syukur. Kalau husnuzon sama Allah melahirkan sifat syukur. Nah, sifat syukur ini menyebabkan ketenangan. Husnuzon kepada Allah menyebabkan ketenangan. Kita nggak akan mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi suka membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Itu paling membuat hidup ini merasa sumpah. Seolah kita yang paling susah di dunia ini. Padahal coba kita lihat ke bawah. Undur man asfala minkum, kata Rasulullah. Lihat yang di bawah kalian. Kita yang gaji segini itu alhamdulillah, orang lain susah-susah nyari nasi. Syukuri aja itu, walaupun kerja aku gaji-gajinya masih gini ya, tetap walaupun kita harus tetap mengimprove diri ya, mencari mengembangkan diri dan segala macam, berusaha untuk mencari yang lebih baik dengan tempuh cara yang halal. Tapi ingat, jangan sampai kufur. Kita usaha itu boleh. Tapi kalau kita udah usaha maksimal, ternyata Allah kasih segitu,
Itu dari sisi kita. Kita bersyukur sama Allah. Husnuzon. Mungkin kalau dengan hartanya lebih banyak, aku nggak mampu untuk memegangnya, aku nggak mampu untuk mengelolanya, bahkan mungkin harta yang banyak ini nanti aku buat hal yang sia-sia dan aku jadi maksiat. Awalnya gaji uang segini, bisa bentar azan langsung ingat ke masjid, azan ingat ke masjid. Bisa jadi karena dengan gaji uang yang lebih banyak dikasih sama Allah, rezeki yang lebih banyak dapat, aku sibuk jalan-jalan dengan apa segala macam, pas azan ditunda sholatnya. Nah, boleh jadi Allah ingin kita terus tidak mau melupakan masjid, bisa jadi, dan segala macam ya, banyaklah faktornya, dan Allah lah yang lebih tahu hikmah di sebalik apa yang Allah beri cobaan kita. Jadi senantiasa saja husnuzon kepada Allah. Ingat, catat tadi baik-baik, takdir terbaik apalah yang saat ini kita jalani, dan hadiah yang terbaik adalah apa yang saat ini kita miliki. Kalau gitu prinsip kita, insya Allah hidup kita akan selalu tenang. Jadi itu tadi ya, tiga tips kalau hidup mau tenang. Yang pertama, senantiasa mengingat Allah, baik dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat sunnah, sholat 5 waktu ya dijaga, dan banyak bertafakur mengingat kekuasaan Allah. Dan kedua, menghindari maksiat, apa yang dilarang Allah jauhi, usaha tinggalkan. Dan kalau memang kita terjebak dalam maksiat, ya banyaklah minta ampun kepada Allah, banyak istighfar. Dan yang ketiga adalah berprasangka baik kepada Allah. Dengan begitu ketenangan akan kita dapatkan, insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi BBQ kita pada sore hari ini. Bagi para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, kami harap kepada peserta untuk menulis doa-doanya di kolom komentar, sehingga nanti akan dibacakan oleh pemateri dan dilanjutkan dengan Riyadhah Surah Al-Waqiah dan ditutup dengan doa oleh pemateri. Oke, Ustadz, langsung saja karena tidak ada yang ingin bertanya. Ya. Baik. Mari kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita bimbingan, memberikan kita anugerah berupa istiqomah di jalannya, dan senantiasa menghujamkan di hati kita ketenangan dan menghidupi kehidupan. Dan insya Allah jika kita kembali di akhirat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, sebentar. Itu pemateri ini sekarang Riyadhah dulu kan ya? Iya, Ustaz. Iya, Riyadhah dulu. Surah Al-Waqiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqiah itu surah ke-56. Ayah bunda, teman-teman sekalian, silakan dibuka.
Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Qadiratun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basta. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مكتود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kita langsung doa ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك وارزقنا لذة طاعتك وارزقنا لذة طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bang, itu ada chat dari Ibu Lili Muntafiah. Beliau minta kirim doa untuk almarhum Bapak Haji Rahmat, Bapak Mursid sekalian, Bapak Harjo Khalil sekalian. Oh ya. Ya. Baik, kita kirimkan Al-Fatihah ya untuk almarhum Bapak Haji Rahmat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susun ila arwah almarhum Bapak Haji Rahmat, Bapak Mursid sekalian, Bapak Abdul Khalid sekalian. Bapak Mursid, almarhum Bapak Haji Rahmat, Bapak Mursid dan Bapak Harjo Khalil. Ada hadihnya wa alaikum salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, udah. Sekarang silakan kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil kegiatan BBQ kita pada sore hari ini, yaitu tentang agar hati menjadi tenang. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yunizar dan teman-teman kakak abang yang telah hadir pada kegiatan BBQ sore hari ini. Saya selaku moderator juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.